semuanya. Oke teman-teman, selamat siang. Apa kabarnya nih? Semoga semua keadaan sehat ya. Dan pada udah makan siang belum? Dan ini video kali ini karena kebetulan saya ada waktu luang nih ya teman-teman, karena anak pertama lagi libur sekolahnya, itu ditemani sama Ayu ya. Dia lagi libur sekolahnya karena gelombang kedua, jadi besok dia jadwal sekolahnya. Dan untuk anak yang kedua, Kak Pandu, dia lagi sekolah sekalian les. Jadi alhamdulillah ini saya lagi ada waktu luang, dan adiknya juga kebetulan lagi bobok ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya pas inget juga ya teman-teman, karena udah lama juga saya nggak ini bersihin ini tas-tas saya ya teman-teman. Bukan maksud apa-apa ya teman-teman, karena tas-tas saya pun bukan tas-tas yang mahal, yang branded, yang harganya wah. Ini tas-tas KW, kebetulan memang yang KW ya teman-teman, nggak mampu beli yang branded, tas-tas fashion gitu. Tapi buat saya ini udah apa ya teman-teman, kayak ori, kayak yang asli lah, pokoknya suka lah gitu sama tas-tas ini gitu. Jadi saya juga pengen awet kan tasnya, jadi harus dirawat ya teman-teman. Jadi di sini saya mau share ke teman-teman, mau kasih tutorial ke teman-teman cara ngerawat atau merawat tas ya teman-teman. Karena tas pun kalau nggak dirawat kan bakal apa ya teman-teman, cepet rusak atau nggak awet seperti itu. Bahan-bahannya nanti nggak bagus lagi, atau ngelope atau apa gitu, apalagi yang jarang dipakai ya teman-teman. Dan ini kebetulan banyak yang jarang sudah saya pakai, tapi tetap saya rawat. Dan itu kan Ayu masih bergaya-gaya ya teman-teman, karena dia lagi nggak ada kerjaan, jadi dia bantu dan ikut ibunya ngevlog. Oke, langsung aja ya teman-teman, ini saya tunjukin dulu. Nah, dan ini tas-tas saya ya teman-teman, walaupun nggak seberapa tapi ya saya suka. Dan saya udah lama belum saya bersihin atau saya rapikan itu teman-teman, karena udah lama juga nggak saya pakai. Ada beberapa yang udah jarang saya pakai, dan ini yang sekarang sering saya pakai teman-teman. Ini seperti tas branded, memang branded ya teman-teman, tapi nggak yang ori, yang KW, tapi bener-bener like ori nih ya teman-teman. Dan belinya pun sangat-sangat murah waktu itu lagi promo. Ini udah emboss, dan di dalamnya pun juga udah emboss ya teman-teman. Oke, sebentar lagi saya mau satu persatu kasih tutorial cara bersihnya. Dan alat untuk ngebersihin pun cukup nih teman-teman, pokoknya sederhana dan alatnya mudah, ada di rumah pasti ya teman-teman. Kalau nggak baby oil, bisa minyak kayu putih ya teman-teman. Cukup dengan ini aja bisa terawat tas-tas kita. Lanjut dengan lap yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Lap boleh apa aja, yang pasti yang halus dan yang lembut ya teman-teman, supaya nggak ngegores nanti untuk ngelap tasnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke teman-teman, saya lanjut untuk tas yang pertama ya teman-teman, karena pas juga kebetulan mau jemput anak pun masih lama, jadi ada waktu longgar pun saya pengen manfaatkan ya teman-teman. Dan ini sling coach ya teman-teman, tas sling coach yang saya beli murah meriah. Ini kalau beli satu set itu ratusan ribu ya teman-teman. Kemarin lagi promo dan dijual anakannya aja. Ini kemarin anakan dari tas tote coach gitu teman-teman, jadi saya beli ini aja. Harganya pun di bawah 60.000 kalau teman-teman mau tahu, tapi seperti ori dan kainnya pun bagus banget nih teman-teman.
tuh, dan masih ada isinya, dan dalamnya pun sudah emboss. Ini untuk puring-puringnya pun yang bagus. Ini emboss Coach ya teman-teman, tuh ada tulisannya, nampak nggak ya teman-teman? Kalau untuk ibunya kemarin itu tote, dan dalamnya itu ada barcode juga di sini ya teman-teman, emboss juga sama. Dan ini di setiap ini ada tuh teman-teman ya, ada tulisan Coachnya ya teman-teman. Walaupun tas murah apapun itu ya teman-teman, kalau bisa yang kita punya itu kita rawat ya. Dan ini caranya teman-teman, tadi dengan minyak telon bisa, baby oil bisa, minyak kayu putih bisa, pokoknya yang seperti minyak ini ya, kayak gini teman-teman, kita bisa buat untuk dipakai merawat tas-tas kita ya teman-teman. Kita cukup tuangkan saja secukupnya kira-kira ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita olesin aja di setiap apa ya teman-teman, bagian tas ini tuh, jadi mengkilat-kilat gitu ya teman-teman. Kita siap, ini pokoknya di semua bagian ya teman-teman, kita olesin, kita bersihin dari debu-debu, dari mungkin habis dipakai ada kotoran yang menempel gitu ya. Jadi kita walaupun nggak mahal dan nggak branded atau nggak yang tas-tas mewah, kalau bisa kita rawat, kita bersihkan gitu, pasti akan awet ya teman-teman. Besi-besinya juga bisa sama ya teman-teman, caranya cukup kita tuh seperti itu. Dan biasa saya nggak sering-sering amat juga ya teman-teman untuk merawat tas-tas ini atau membersihkan tas-tas ini ya teman-teman. Pas waktu ada luang aja, waktu longgar gitu, karena kan nggak begitu urgent juga, terus kotorannya pun nggak begitu nampak, nggak begitu kotor kali gitu ya kalau kata teman-teman. Oke teman-teman, nah ini setelah kita lap-lap, kita bersihin ya teman-teman, jadi terlihat tuh seperti baru lagi. Ini memang yang masih baru sebenarnya teman-teman, baru beberapa bulan ya, beberapa minggu, jadi memang masih terlihat baru. Oke, dan ini udah siap satu piece tas ya teman-teman. Kita lanjut. Ini yang ini tas channel, ini juga udah emboss ya teman-teman, walau murah tapi beremboss ya teman-teman. Caranya juga sama seperti tadi, cukup kita tuangkan dengan minyak secukupnya ya teman-teman, dikira-kira perkiraan sendiri. Dan ini biasanya di besi-besi ya teman-teman, itu kalau kita lama nggak pakai atau kita lama nggak rawat, bersihkan, itu nanti bakal ada putih-putih. Itu bukan jamur, bukan ini, tapi ya sejenis debu aja ya teman-teman. Itu bisa kita bersihkan tuh, dilap-lap seperti ini ya teman-teman. Itu teman-teman, ini kita lap-lap semua ya teman-teman, semua bagian. Ini dalamnya ya teman-teman, bisa kita bersihkan. Pokoknya ini cukup kita elap-elap dengan minyak tadi yang sudah kita siapkan di bagian-bagian semua ya teman-teman. Tuh di besi-besi kecilnya ini juga nih ya teman-teman, biasanya yang sering cepat kotor gitu atau
mungkin kadang berkarat gitu ya teman-teman, tapi kalau berkarat sepertinya enggak ya teman-teman. Alhamdulillah, karena ya mungkin sering dibersihkan jadi terawat ya teman-teman. Tuh kalau kita bersihkan dia bakalan terlihat kinclong-kinclong gitu ya teman-teman, seperti baru. Tuh, dan ini udah siap kita bersihkan ya teman-teman. Tadi talinya juga sudah. Tuh, ini sling channel ya teman-teman, warna merah cabai. Lanjut tas selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini tas selanjutnya, ini sling coach. Ini juga udah emboss. Tuh, emboss dalamnya teman-teman. Dan ini ada dua tali, ada tali panjang dan tali pendeknya gitu teman-teman. Saya suka dulu karena ada dua talinya ya teman-teman, jadi bisa ditenteng dan bisa diselingkan ke samping. Selanjutnya kita kasih minyak dulu. Ini saya nggak bermaksud buat apa ya teman-teman, pamer atau apa, enggak. Saya ingin berbagi ilmu aja, atau berbagi ini ya teman-teman, info cara-cara merawat tas ya teman-teman. Tuh, ini bisa kita lakukan di semua bagian. Kita bersihkan tuh, jadi kinclong bling-bling gitu ya teman-teman, jadi benar-benar terawat. Dan ini untuk talinya kita bersihkan juga besinya. Ini dalam-dalamnya juga ya teman-teman. Dan jika dirasa minyaknya kurang bisa ditambah ya teman-teman. Tuh, biasanya di besi-besinya ini tuh seperti ini ya teman-teman, kayak udah agak apa ya, buram gitu. Ini jadi kita lap itu dia akan kinclong lagi ya teman-teman. Tuh, bagian bawah. Oke. Dan ini udah siap juga ya teman-teman. Tuh, udah seperti baru. Udah siap nih teman-teman. Dan ini lanjut kita untuk talinya tadi ya teman-teman, ya tali panjangnya tadi. Tuh, besinya pun bisa kita bersihkan juga nih ya teman-teman, supaya awet dan enggak cepat berubah warna, karena namanya tas murah ya teman-teman. Jadi kalau nggak dirawat pun pasti akan cepat nggak bagus gitu teman-teman, cepat rusak. Kalau dirawat pasti ya bisa lah lebih awet, terawat gitu ya. Oke, ini bersih-bersihnya teman-teman, bisa kita lap ya. Oke, dan udah siap kita rapikan kembali ya teman-teman. Nanti udah siap langsung bisa kita bereskan. Udah siap ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Ini sling coat, ini sling Bonia ya teman-teman. Dan ini memang anakan juga. Ini ada ibunya, kemarin saya beli.
karena saya memang suka tote juga ya teman-teman. Ini ada isinya beberapa jilbab gitu ya teman-teman, supaya nggak terlihat kempes, jadi saya isi. Ini kemarin udah satu set gitu ya teman-teman, dan ini harga termasuk buat saya yang mahal, saya beli karena di atas 200 ya teman-teman, karena memang bagus. Ini udah emboss semua dari zipper ya teman-teman tuh, terus dalamnya juga nanti bisa dilihat. Oke, sekarang kita bersihkan anaknya dulu ya teman-teman. Kita kasih minyak lagi karena tadi udah terpakai ya. Ini tali panjangnya ya teman-teman, ada tali panjangnya dan ada tali rantainya juga, tapi nggak saya pakai. Sekarang kita lap-lap seperti tadi ya teman-teman, yang lain tadi tuh. Bisa kita lap-lapin di sini. Tuh tadi di sini ada kotoran ya teman-teman, nggak sempat saya tunjukin. Udah saya lap tadi, dia bisa langsung hilang ya dengan minyak baby oil atau minyak kayu putih juga bisa, minyak telon seperti itu teman. Ini talinya kita bersihkan juga teman-teman, supaya semua bisa awet dan tahan lama kita pakai ya. Dan ini tuh, ini zippernya udah emboss ya teman-teman tuh. Emboss Bonia ya teman, walau murah dan bukan yang asli ori, tapi emboss ya teman-teman. Ini untuk dalamnya pun sama, puring-puringnya juga emboss Bonia nih ya teman-teman, nih tulisan Bonia seperti itu teman-teman. Oke, ini udah siap anaknya. Sekarang kita lanjut nih. Ini tote ukuran sekitar 34 ya teman-teman. Saya bersihkan dulu dari talinya ya teman-teman, nih tali panjangnya saya bersihkan dulu. Tadi ini udah satu. Di sini pun kadang terlihat kotor-kotor ya kan, kalau lama nggak dipakai dia itu kadang ada kayak debu-debu gitu. Tuh di sini. Jadi memang harus kita rawat, kita bersihkan ya teman-teman kalau pengen awet barang-barang yang kita punya. Tuh ya, jadi bersih kembali teman-teman. Tuh nih, saya bersihin di sela-sela ini dan jadi bersih kembali ya. Lanjut baru bodinya nih ya teman-teman. Di bawah-bawahnya ini kadang kan kita pas ngeletak nggak tahu ada kotoran atau enggak gitu, jadi harus kita sering lap-lap ya teman-teman, sering kita bersihkan. Kalau dirawat kan bakal awet ya teman-teman tuh. Oke, dan udah siap. Dan ini tas yang termasuk mahal karena dulu awal beli waktu keluaran ya teman-teman. Terus awal-awal waktu saya mulai suka tas juga, tas yang branded tapi bukan yang ori, maksudnya yang bermerek ya teman-teman. Ini emboss Givenchy, dan ini tas yang pertama pembelian. Dulu memang saya suka beli-beli tas ya teman-teman, jadi sudah ada beberapa tas juga yang saya bagi-bagikan ke saudara juga teman-teman, karena kan daripada lama tak terpakai.
itu pun yang masih bagus ya teman-teman, karena kita kalau membeli itu kan yang istilahnya masih layak, masih bagus, dan yang kita suka lebih ini. Dan ini tuh teman, lihat, ini kan udah lama nggak terpakai nih teman-teman, dan memang saya akui lama juga nggak saya rawat ya teman-teman. Jadi ini lama disimpan dan nggak dirawat karena memang jarang saya pakai juga dulu teman-teman. Baru ini aja saya inget buat bersih-bersihin, udah beberapa kali sih, tapi udah memang ini yang terlama saya punya, tapi baru beberapa waktu bulan kemarin aja baru sempat saya bersihin ya teman-teman. Dan bahan tas pun macam-macam ya teman-teman, ini ada bahan taiga, bahan landscape, bahan kavia, bahan kulit, seperti itu teman-teman. Tapi menurut saya perawatannya sama dengan minyak tadi, baby oil atau minyak kayu putih gitu, dia bakal lebih awet ya teman-teman. Dan harus diingat ya teman-teman, kalau mau bersihin tas jangan sekali-kali memakai air ya teman-teman, karena bisa merusak bahan atau tekstur tas ya teman-teman. Jangan sekali-kali dicuci atau dibersihin dengan air. Oke teman-teman, ini udah siap saya bersihkan ya. Ini bawahnya belum. Lanjut ya teman-teman, ini tas Channel Boy, ini pun yang KW yang fashion ya teman-teman, tapi ya lumayan buat pergi-pergi kan, udah pas ya teman-teman buat keluar. Tuh ini kita lap jadi warnanya seperti baru lagi ya teman-teman. Tuh bersih-bersihnya bawahnya. Kemarin ini ada tas channel Junisaranya juga, tapi sudah saya kasihkan saudara juga ya teman-teman. Bersih-bersihnya kalau kita bersihkan dia akan kembali mengkilat gitu ya teman-teman. Jadi mengkilat lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut tas selanjutnya. Kalau yang seperti ini nih memang ya teman-teman, bakal awet sih kalau nggak terpakai lama juga teman-teman, walaupun nggak dirawat. Mungkin karena ini bahan jelly ya teman-teman. Tuh berat bahan jelly, ini tas Furla ya teman-teman, bahan jelly. Dulu saya beli murah meriah aja, ini harga sekitar 40.000 kalau nggak salah ini ya teman-teman dulu. Tuh kita bersihkan di sini, kotoran-kotoran tadi ada debu-debu gitu jadi hilang ya teman-teman. Tadi ada bintik di sini. Kan jadi seperti baru lagi nih teman-teman, warnanya lebih cerah lagi, ini warna marun ya teman-teman. Sekarang kita lanjut tas selanjutnya, dan ini tas terakhir ya teman-teman. Ini bahan jelly juga, ala-ala Channel Boy juga ini, tapi ukuran kecil. Ini saya tambah dulu karena udah habis minyaknya. Tuh teman-teman, jadi mengkilat ya. Tuh.
pasti bersih-bersihin juga ya teman-teman. Pokoknya kalau punya apa ya teman-teman, sesuatu yang harus bisa dirawat ya teman-teman, biar bisa awet lebih lama. Terus misalnya bosan-bosan kita pakai atau kita udah nggak mau lagi gitu, bisa kita kasihkan saudara, teman, itu masih terlihat bagus, terlihat terawet dan masih layak pakai gitu ya teman-teman. Tuh udah mengkilat nih ya tuh. Ini channel ala channel ya teman-teman. Tuh seperti ini dalamnya teman-teman. Dan talinya pun besi bagus ini teman-teman, berat. Ini udah siap ya teman-teman. Ini ya teman-teman, dan ini udah tas terakhir. Jadi untuk hari ini videonya tentang ini ya teman-teman, cara bersihkan tas dengan bahan dan alat sederhana. Jadi insya Allah bisa terawat ya teman-teman tas-tas yang kita punya. Satu, diingat jangan memakai air ya teman-teman kalau mau bersihin tas-tas kita. Jangan sekali-kali pakai air karena dia akan merusak kulit, apalagi yang bahannya kulit, bahan taiga, bahan lain skip seperti itu. Pokoknya yang selain jelly ya, kalau jelly mungkin seperti ini ya jelly teman-teman. Ini bisa pakai air ya teman-teman, dia sepertinya nggak ngaruh, cuma mungkin nggak bisa membuat mengkilat seperti kalau pakai baby oil minyak ya teman-teman, atau minyak kayu putih gitu. Karena saya belum pernah pakai air juga ya teman-teman setiap membersih. Sejak dulu saya pernah, waktu belum tahu juga kalau bersihin tas atau tas itu nggak boleh dicuci seperti itu ya teman-teman. Dulu saya pernah punya pertama kali tas, itu pun baru pertama kali juga beli tas yang istilahnya harga lumayan gitu teman-teman, tapi langsung rusak teman-teman waktu itu. Setelah saya bersihin, saya cuci, waktu itu malah saya cuci memakai air ya teman-teman, terus saya jemur seperti itu. Jadi langsung berantakan itu semua kulitnya ya teman-teman, langsung melopek. Jadi saya benar-benar waktu itu belum tahu cara ngerawat, cara ngebersihin tas, terus pengen asal beli gitu aja teman-teman. Dan sejak itu saya cari tahu kan, kok tas dicuci jadi kayak gini. Ternyata memang nggak boleh teman-teman pakai air ya, apalagi sampai direndam-rendam pakai sabun seperti itu, nggak boleh. Dan sejak itu saya jadi tahu, terus saya jadi suka juga beli-beli tas ya teman-teman. Tapi ya itu harus dirawat, konsekuensinya ya teman-teman, biar awet. Oke teman-teman, dan ini tas-tas saya tadi yang sudah saya bersihkan ya. Tuh ada jelly ala fashion, ala channel boy. Dan ini ada sling coach tadi ya teman-teman. Tuh ini yang paling saya suka ini teman-teman, sering saya pakai karena simple, kemana-mana sering saya pakai. Ini tadi ada coach, sling coach. Ini udah mengkilat lagi dia teman-teman, udah bersih. Ini ada channel mini ya teman-teman, udah bersih juga. Ini ada tas jelly Furla tadi. Ini berat, jadi kalau diisi pun tambah berat ya teman-teman, makanya jarang saya pakai. Paling saya pakai buat isi dompet sama HP aja. Dan ini tadi Givenchy ya teman-teman, sudah saya bersihkan semua. Ini tadi Bonia anaknya, dan ini Bonia ibunya, Tote Bonia ya teman-teman. Dan saya pun Tote punya satu-satunya ini ya teman-teman, Tote, karena saya jarang, dulu waktu masih keluar sering bawa Dedek ya teman-teman, Dedek masih bayi, jadi sering saya pakai dulu. Sekarang udah jarang.
Oke teman-teman, sekian video singkat ya teman-teman, semoga bermanfaat. Berbagi ilmu tadi saya ya teman-teman, dan saya nggak ada maksud apa-apa, saya memang fokus untuk membagi ilmunya ya teman-teman, karena saya sudah mengalami sendiri kalau ngebersihin tas nggak boleh pakai air, nggak boleh direndam pakai sabun seperti itu teman-teman. Cukup dengan nih si mungil ini atau minyak-minyak lain seperti telon atau minyak kayu putih ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman, tolong dukung terus channel kami ya teman-teman, Nasir Family, dengan subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum.